Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Rohmah Kurniasi SPD dalam pembelajaran PAIBP kelas 7 mengenai ketentuan bersuci dari najis dan hadas dalam part pertama. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat ya. Dan ibu harapkan kalian tetap semangat untuk belajar daring. Walaupun belum bisa bertatap muka di kelas, mudah-mudahan lewat video ini kalian bisa memahami pembelajaran PAI yang akan ibu sampaikan. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian dari toharoh atau bersuci menurut ajaran Islam. Yang kedua, kita akan membahas atau mempelajari mengenai ketentuan-ketentuan tentang toharoh. Dan untuk praktik dan juga hikmahnya, insya Allah kita akan bahas pada video part kedua. Anakku, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan pengertian dari toharoh atau bersuci. Dan yang kedua, mudah-mudahan setelah belajar pembelajaran ini, kalian mampu mengidentifikasi apa itu perbedaan antara najis dan hadas. Baiklah anak-anak, kita simak ya penjelasan ibu pada video berikut ini. Anak-anak ibu yang soleh dan solihah, Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kesehatan. Kita sering mendengar istilah an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari keimanan. Tandanya, keimanan seseorang bisa diukur salah satunya dari bagaimana dia mampu menjaga kebersihan. Anak-anak, apa yang sudah kalian lakukan sebagai bentuk kalian menjaga kebersihan? Coba kalian simak gambar di samping ibu. Itu adalah gambar seorang yang sedang wudhu, membersihkan kelas dan lingkungan. Dan itu termasuk ke dalam orang yang memperhatikan kepada kebersihan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersuci atau toharoh. Apa itu toharoh? Yuk kita simak bersama-sama. Anak-anakku yang soleh dan solihah, toharoh secara bahasa artinya adalah bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mensucikan badan, tempat, maupun pakaian yang kita pakai dari najis dan hadas. Kira-kira apa itu najis dan hadas ya? Yuk kita simak bersama-sama. Najis artinya adalah sesuatu yang tidak boleh terbawa ketika sholat. Jadi najis itu lebih ke bendanya ya, bukan keadaannya. Najis itu dibagi menjadi 3 macam anak-anak. Yang pertama adalah najis mukhofafah atau najis ringan. Najis mukhofafah itu terdiri dari air kencing anak laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun. Yang mana bayi yang kurang dari 2 tahun, dia itu belum makan apapun dan hanya masih memakan ASI atau air susu dari ibunya. Cara mensucikannya sangat gampang anak-anak. Kalian hanya cukup memercikan air ke atas najis yang menempel pada pakaian kalian atau anggota tubuh kalian saja. Jadi tidak perlu kalian mandi atau kalian wudhu. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau pertengahan. Najis mutawasitoh itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Yang terlihat seperti darah, nanah, muntah, air kencing, bangkai, dan juga air mani dari binatang yang tidak halal dimakan. Sedangkan yang tidak terlihat itu seperti contohnya bekas head ataupun bekas darah nih, atau bekas air kencing ya anak-anak. Cara mensucikan najis mutawasitoh adalah dengan cara kita mencucinya hingga dengan air hingga 3 perkara yaitu hilang, seperti zatnya, baunya, warnanya atau rasanya itu hilang. Selanjutnya yang ketiga ada najis mughaladoh atau najis berat. Najis mughaladoh itu adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan babi dan anjing. Jadi kalau misalnya nanti ada anjing menjilat kepada wadah kita,
Maka cara mensucinya adalah kita harus membasuhnya sebanyak 7 kali dan salah satunya itu dengan menggunakan campuran tanah. Mengerti kan? Aku semuanya, sedangkan pengertian hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang terhalang dari menjalankan ibadah. Nah, hadas itu sendiri dibagi menjadi 2 macam ya anak-anak. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Anak-anak, yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil itu yaitu contohnya buang air kencing, buang air besar dan kentut. Maka ketika kita BAB, BAK dan kentut, kita bisa mensucikan diri kita dengan cara cukup dengan berwudu. Sedangkan yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu diantaranya seperti ketika kita haid, nipas, dan juga mimpi basah. Haid adalah darah yang keluar dari perempuan sebagai tanda bahwa dia sudah dewasa. Nipas adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang baru saja melahirkan. Dan mimpi basah itu adalah ciri dari seorang laki-laki bahwa dia sudah dewasa. Untuk hadas besar, maka disucikannya dengan cara mandi. Tapi bukan mandi biasa ya anak-anak, namanya adalah mandi junub. Dan nanti ada ketentuannya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami ya. Dan untuk tugasnya, silahkan kalian catat di buku PAIBP kalian apa perbedaan najis dan hadas berdasarkan hasil pengamatan kalian setelah kalian menonton video penjelasan Ibu ini. Silahkan hasilnya kalian kirim ke guru kalian masing-masing ya. Alhamdulillah anak-anak, pembahasan mengenai ketentuan dari bersuci dan juga mengenai pembedaan antara hadas dan najis sudah Ibu terangkan. Insya Allah minggu depan kita akan membahas mengenai apa itu wudhu, mandi junub dan tayamum serta tata caranya. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.